Itu yang hanya warung kecil saya posting juga, tapi ada sesuatu di situ gitu. Ada sesuatu yang ada value yang bisa diambil orang lain. Oh ternyata budget sekian, oh bisa jadi keren ya gitu. Ada yang bisa dipelajari dari postingan tersebut. Iya, iya, nggak melulu yang proyek gede aja gitu Mbak. Yang bahasa tadi kita pencitraan. Justru makanya saya mengklarifikasi kalau pencitraan mungkin nggak saya posting yang kayak tadi. Halo Sobat Power, jadi sekarang tim Sun Power lagi main-main di Medan, Horas. Nah, nggak lupa nih ya, hari ini kita lagi sama Bang Irwan. Kita manggil abang aja ya Bang ya, biar lebih akrab dan santai. Siap. Gitu. Nah, Bang Irwan ini, siapa sih yang nggak kenal sama Bang Irwan? Beliau adalah salah satu arsitek yang sangat ternama, atau ya sangat ternama di Medan. Nah, ini menarik nih, jadi kita mau ngulik tentang Bang Irwan, proyek-proyek yang beliau kerjakan, terus tentang seputar arsitektur Medan, gaya, dan apa ya, kayak desain-desain yang sedang tren saat ini. Oke, jadi kita langsung aja ngulik-nguliknya ya Bang ya. Boleh. Yang pertama mungkin tetap aja sih kita perkenalan dulu. Siap. Silahkan. Ya, saya Irwan, kayak gitu ya. Ya kebetulan memang asli Sumatera Utara, ya. Terus saya kuliahnya di Semarang, Universitas Diponegoro, 10 tahun di Jawa. Setelah itu saya kembali ke Medan. Terus pertama ke Medan itu ikut beberapa biro arsitek dulu, ada 2 lah ya. Terus memberanikan diri untuk membuka BD Studio di tahun 2015. Nah, jadi kalau sampai sekarang kita udah 8 tahun lah Mbak Vivi gitu. Terus dulu saya berdua, ada partner, sekarang sendiri karena partner saya waktu itu ada hal yang lebih penting gitu, sehingga dia memfokuskan diri ke hal tersebut gitu. Terus ya inilah BD Studio, kami pelan-pelan mencoba untuk memberikan kontribusi yang positif di bidang kami arsitektur dan desain secara umum, ya semoga bisa memberikan terobosan yang baru lah, gitu kira-kira. Jadi sebenarnya Bang Irwan ini adalah putra daerah sebenarnya ya, bisa dibilang gitu. Benar, asli Sumatera Utara saya. Tapi lebih lamanya? Ya kebetulan sebelum ke Jawa pun saya tinggal di perkebunan, memang saya anak kebon gitu. Di sini ya? Di Sumatera Utara. Jadi memang lingkungannya kan cukup heterogen, banyak percampuran dari suku-suku semua Indonesia ya ada. Terus ya kebetulan waktu di kebun lebih banyak yang dari suku Jawa nih ceritanya gitu. Jadi dari kecil udah berbaur lah gitu. Terus lama juga di Pulau Jawa, kurang lebih 10 tahun, jadi cukup membuat saya agak susah dibedakan ini Batak atau Jawa gitu. Iya, soalnya secara face itu ya apa namanya? Kalau dibilang apa namanya orang sini gitu sebenarnya juga ada kayak ini orang asli mana gitu. Iya. Tapi yang pasti orang Indonesia lah ya. Siap. Terus karena tadi kan kita sudah mention soal BD Studio itu dari tahun 2015 dan udah jalan 8 tahun. Boleh diceritain nggak sih sejarah singkatnya, kayak misal kan awalnya Bang Irwan nih apa ya, ikut orang dulu lah ya setelah lulus kuliah. Terus habis itu kenapa decide untuk mendirikan BD Studio? Oke. Jadi ya pada prinsipnya kan arsitek itu adalah profesi ya Mbak Vivi. Artinya sama seperti profesi lain seperti dokter, lawyer, atau mungkin notaris gitu kan. Kalau kita memang sudah yakin atau memang sudah punya passion di situ, saya rasa ujung-ujungnya semua arsitek pasti bermimpi atau berharap untuk memiliki biro sendiri. Gitu. Tapi dulu itu memang tidak pernah terpikirkan oleh saya atau mungkin siapapun, kapan sih waktu yang tepat untuk mendirikan sebuah biro. Nah itu kan yang saya alami adalah itu adalah hal yang nggak bisa ditebak gitu. Secara natural datang gitu ketika ini saya harus mendirikan nih. Nah jadi perjalanan singkatnya setelah saya kuliah, malah saya jadi arsitek di sebuah BUMN
Gitu. Dengan segala sesuatu yang sangat mencukupi, dengan segala status yang cukup bisa dibanggakan, ya kan. Biasanya kan kalau di keluarga kerja di mana gitu kan. Iya benar-benar. Apalagi kalau di keluarga saya itu belum pemahaman tentang arsitek belum se-familiar itu. Kalau saya bilang kerja di salah satu BUMN, wah keren sekali. Orang tua juga bangga. As always. Orang gitu. Tua gitu. Tapi selama perjalanan gitu ya, waktu di BUMN itu pun saya memang ngedesain. Hanya saja saya merasa saya bisa berbuat lebih gitu harusnya. Karena di BUMN itu kan banyak regulasi atau administrasi yang harus diikutin gitu ceritanya. Belum sebebas kalau kita punya regulasi sendiri gitu ya, atau membuat sebuah plot atau metode kerja sendiri gitu. Nah, singkat kata saya 4 tahun lah kurang lebih di situ dengan karya yang terbangun juga, cuman kan miliknya BUMN tersebut ya. Terus pelan-pelan saya berpikir kayaknya saya harus mulai nih back to roots gitu, balik ke track yang memang secara arsitek itu harusnya belajarnya bukan ke ya BUMN atau perusahaan yang tidak bergerak di konstruksi lah gitu. Terus saya memberanikan diri kembali ke Medan, terus saya mencari biro arsitektur atau konsultan arsitektur yang kira-kira memang memang fokus lah, memang dedikasinya untuk membesarkan biro gitu. Terus saya ketemu alumni Parahyangan di Medan, saya di situ 2,5 tahun gitu ceritanya. Terus saya banyak belajar di situ bagaimana mendirikan atau mengelola sebuah biro yang memang berfokus kepada desain arsitektur gitu kan. Terus sambil belajar tentang itu kan saya udah di Medan nih ceritanya. Akhirnya saya berpikir saya harus belajar juga tentang marketnya, tentang society-nya, tentang lingkungan Medan, tentang lain-lain yang ada di Medan gitu. Sambil belajar di situ saya sambil mendalami nih, contoh bagaimana how to gain a client in Medan gitu ya. Itu kan tiap daerah beda-beda. Bagaimana di Jawa Timur, bagaimana Jakarta. Kalau Jakarta mungkin orang nggak sulit lagi ngejelasin arsitek itu apa gitu. Kalau di Medan Mbak Vivi, ketika kita bilang saya arsitek nih Pak Bu, oh kamu yang tukang gambar ya? Gitu. Tukang gambar, oke Pak. Arsitek. Ada satu versi lagi, oh kamu yang itu ya, yang nanti kerjanya bareng kepala tukang ya? Gitu. Atau satu versi lagi yang paling sering disebutin, oh kamu tuh sipil ya? Gitu. Arsitek itu di mindset waktu saya kemari ya, di mindset lingkungan saya itu nggak jauh-jauh dari sipil gitu. Padahal ada substansi yang sangat beda. Tahun berapa itu? Saya balik ke sini tarik mundur 3 tahun kan, BD Studio 2015, tarik mundur 3 tahun berarti 2012 saya balik ke sini. Oh, oke. 2011 akhir 2012 gitu deh Mbak Febi. Nah, 3 tahun saya habiskan di biro yang betul-betul fokus ke dunia arsitektur dan konstruksi, sehingga pada akhirnya saya kayaknya coba deh gitu. Terus selama perjalanan ya ternyata nggak segampang itu. Cuman karena saya sudah nyebur, ya wis lah sekalian, basah aja sekalian gitu kan. Jadi pertama buat BD Studio itu ya klien juga susah carinya. Mau gimana, orang kita belum punya nama. Kalaupun kita punya karya sebelumnya itu kan masih berada di bawah biro yang sebelumnya. Nah kita ya kalau kita mau pakai itu sebagai portofolio tidak sepenuhnya bisa sebetulnya ya kan, karena masih di nama yang biro sebelumnya. Akhirnya pelan-pelan saya dapat proyekan itu ya mungkin sama teman-teman arsitek yang lain dari lingkungan terdekat kita, teman-teman, keluarga, atau temannya keluarga, atau keluarganya teman. Memang mengandalkan koneksi gitu loh. Koneksi dulu ya, dan koneksi dan link itu dan relasi itu sangat menentukan sih awal-awal itu. Nah pertanyaan berikutnya, apakah saya punya teman sebanyak itu? Karena saya sebenarnya di Sumut pun bukan dari kota Medannya, dari kota Madianya gitu. Ibaratnya kalau Surabaya mungkin kayak Mbak Vivi Blitar. Saya bukan dari Surabayanya, saya dari Blitarnya gitu. Tapi saya anak kabupaten lah ya. Anak kabupaten, benar. Nah, Siantar itu kabupatennya Simalungun. Oke. Nah, ke Medan, ya saya punya siapa? Udah dari sampai SMA nggak di sini, di Medan ya, kita konteksnya Medan. Habis itu kuliahnya ke Jawa, terus tiba-tiba balik Medan. Berarti kan ini benar-benar sebuah
blank spot. Iya, blank spot. Betul-betul sebuah wilayah yang baru gitu. Nah, tapi ya terbantunya dengan saya mungkin banyak mendekatkan diri ke teman-teman. Misalnya ada kayak acara kemarin ya, ada kayak pertemuan arsitek atau ada event arsitek. Terus saya sering datang dan saya paling nggak bisa absen waktu itu. Karena bukan saya sok sibuk, sok asik mau datang gitu, tapi justru mau lihat peta apa namanya profesi saya itu di Medan seperti apa. Nah, dan saya nggak malu-malu misalnya nih Mbak Vivi udah lama di Medan ya, Mbak, halo saya Irwan, saya dari Siantar, cuman baru balik Medan nih. Ya, nanti kalau ada yang bisa saya bantu, serius begitu pendekatan. Kalau nggak kita sok oke, sok pede, tapi kita nggak kenal siapa-siapa gimana. Nah, dan itu terjadi setahun, 2 tahun pertama. Tapi dengan adanya teman-teman, kamu bisa nggak ngedesainin ini? Nah, karena saya udah terjun, saya agak serius untuk menekuninya. Jadi walaupun itu proyek bisa dibilang semi profesional atau proyek terima kasih atau apalah ya istilahnya, itu saya buat yang sebisa mungkin yang terbaik yang saya bisa gitu. Karena mungkin kalau di bayangan saya itu pasti akan ada impact-nya ke depan. Betul. Nah, ya ternyata benar, saya ya kadang 1 tahun itu cuma 2-3 proyek, itu juga bukan yang profitable gitu loh, yang bukan yang proyek apa ya menguntungkan gitu. Ya syukur-syukur masih ada terima kasihnya ya dalam bentuk apapun kita nggak tetapin. Nah, menariknya tahun ketiga karya yang tadi saya buat sungguh-sungguh tadi ada yang tertarik nih majalah untuk meliput. Gitu ceritanya. The power of media gitu. Nah, itu. Terus saya bersyukur berada di dunia sosial media yang sudah gegap gempita seperti sekarang. Kalau seperti ada senior saya yang tadi saya sempat cerita ya, Bang Doni itu. Makanya saya salut ya, ini saya nggak malu-malu untuk cerita, role model saya itu adalah Bang Doni. Jadi kalau zaman Bang Doni mungkin sosial media tidak hype sekarang. Nah, saya terbantu karena begitu ada karya kita posting, orang akan aware ya, terus pengen tahu, lah baru like gitu. Nah, lama-lama itulah yang jadi apa namanya kenalan saya, walaupun itu maya ya, di dunia maya gitu. Tapi menurut saya kalau ditanya ada nggak pengaruh dunia maya atau sosial media, saya rasa kita harus mengakui ada. Bahkan sekarang nih kalau dilihat-lihat orang malah marketing tools paling besarnya itu sosial media kan. Iya. Nah, jadi waktu ada yang bilang ke saya, sudahlah itu kan hanya sosial media. Kalau menurut saya tetap konsisten waktu itu. Jadi kalau Mbak Vivi nanti lihat atau tracking postingan dari BD Studio sejak tahun kapan, pasti nanti relate sama yang saya sebutin. Pertama dapur direnovasi, tapi saya postingnya itu memang proper gitu. Fotonya ya memang menunjukkan bahwa renovasi ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya dapur. Pencitraan nomor 1 lah ini. Tapi pencitraan yang saya maksud itu bukan melebih-lebihkan sesuatu yang sebetulnya biasa aja gitu, tapi lebih menampilkan kejujuran. Apa sih efek positif dari seorang arsitek? Artinya gini, ini ada rumah, terus ada klien yang minta dapurnya direnov, contohnya gitu. Apa sih bedanya dia pakai arsitek sama nggak pakai arsitek? Itu harus ada, Mbak. Oke. Nah, jadi kalau saya bilang pencitraan itu tidak perlu keluar-keluar kita, tapi itu cukup karya kita itu yang mencitrakan kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, apalagi kalau di dunia profesi kita itu kan nggak boleh beriklan ya, yang vulgar begitu ya. Carilah Irwan BD Studio, murah, cepat. It is not the time already. Dan itu tidak diizinkan oleh institusi kita, IAI, gitu. Itu sangat dilarang, gitu. Ya. Meskipun untuk personal branding pun juga. Iya, kalau saya bilang sebenarnya ya, sebenarnya kita posting di medsos pun sebetulnya kan itu bagian dari publikasi kita ya, bagian dari marketing kita sebenarnya. Tapi harus disampaikan ya memang apa adanya, karya aja gitu. Jadi kayak kita gini, Mbak, nge-branding diri kita itu tapi lewat edukasi gitu misalnya. Ya, how we can solve this problem dengan desain kayak gini, dan itu ditampilkan dengan visual atau dengan karya estetika. Jadi nggak perlu
karya kami oke kan, terus Selem. Iya, selem kan gitu Mbak. Jadi maksud saya pelan-pelan waktu itu akhirnya saya posting yang apa adanya aja, nanti bisa di tracking kok. Bahkan ada desain gudang lah gitu. Gudang untuk salah satu brand elektronik, namanya gudang ya tetap gudang kan, tapi coba saya mainin kalau gudang yang bagus itu nggak lembab, cahayanya tanpa nyalain lampu siang-siang, yang barang-barang elektroniknya supaya nggak lembab, jamuran gitu. Ada di awal-awal pertama itu. Jadi lebih ke apa ya, kita bilang efisiensi dari usage-nya gudang tersebut gitu ya? Iya. Kalau konteksnya gudang itu ya efisiensi, kemudahan sirkulasi. Kadang kan gudang trafficnya tinggi nih, contoh. Nah, bagaimana loading in, loading out dan penyimpanan itu nggak bentrok gitu. Itu kan kalau dipikir-pikir, apa pernah kita pikirkan? Soal gudang kan ya gudang aja gitu. Betul. Iya. Nah gitu. Nah itulah yang pelan-pelan kita mau tunjukin. Saya yakin teman-teman yang lain, profesional yang lain juga berpikiran sama. Apa sih gunanya pakai arsitek gitu? Terus tahun ketiga ada kontak majalah. Terus saya bilang oke, masuklah ke salah satu toko buku ternama ya, yang seluruh Indonesia boleh sebut ya, Gramedia. Majalahnya majalah Rumahku, yang itu masuk ke semua pasar ya. Terus mulai dari situ tuh saya posting, nah pelan-pelan gitu. Jadi dan kalaupun apa yang dipunyai BD Studio sampai sekarang itu ya memang natural ya, maksudnya saya istilahnya nggak beli follower atau apa dan lain-lainnya. Organik lah. Ya organik aja gitu. Memang saya bersyukur banyak orang yang mengikuti sejak awal. Berarti next verified account ya, Centang Biru yang sekarang lagi hype. Ya enggak itu sih. Saya sih berusaha maksudnya gini, teman-teman yang sudah sejak awal ada di situ, maksudnya tetap melihat bahwa kita konsisten. Oh iya, semenjak kecil sampai sekarang sudah mulai beranjak gitu kan, oh BD Studio ini tetap ngasih edukasi lewat karyanya gitu, bukan yang ya pongah-pongahan mau sana gitu, enggak sih. Maksudnya saya juga nggak pilih-pilih postingnya. Ada teman menyarankan bahwa kalau lu mau dapat klien besar ya postinglah karya-karya besar. Kalau saya malah kalau nanti dilihat itu masing-masing. The record. Itu masing-masing. Nah gitulah ceritanya Mbak, sehingga tahun ketiga masih ngesot-ngesot lah ya istilah kita. Tahun keempat udah mulai merangkak. Tahun kelima lah BD Studio sampai tahun ke-8 ini ya syukurnya sudah punya nama ya. Saya bilang sih sudah punya porsi untuk dipercaya lah. Gitu. Tapi abang nih salut saya. Abang termasuk sangat humble orangnya. Sebagai personal ya. Humble-nya gimana? I don't know, just feel it. Ya gitulah. Itu Bang, yang menarik tadi kan waktu abang bilang itu kan awal-awal tuh ada beberapa karya yang bahkan setahun cuma 3 gitu kan. Terus akhirnya boom lah gara-gara dilirik sama salah satu majalah yang lumayan hype di Indonesia juga gitu. Nah, apa sih poin plusnya dari karyanya Abang yang sehingga si majalah itu suka gitu? Iya. Nah ini menarik sih pertanyaan Mbak Vivi. Waktu saya memulai ini kan tentu kan saya harus punya strategi. Nah, dengan segitu banyaknya style arsitektur atau gaya desain, saya berpikir if you want to stand up gitu ya, kita harus punya sesuatu dong. Nah, saya selain membuat karya itu efektif, efisien sesuai dengan requirement, budget dan lain-lain, saya selalu di ending-ending itu kayak menitipkan sebuah atribut gitu supaya oh ya Mbak Vivi ini kacamatanya dengan yang frame besar tuh, walaupun bajunya ganti-ganti, tapi kayaknya selalu pakai frame besar nih gitu kacamatanya. Nah seperti itu saya selalu berpikir nih apa ya yang bisa, ini bangunannya, ini kayaknya BD Studio nih gitu. Dan itu di tahun kelima itu sangat mengena, sangat berhasil gitu. Jadi di awal-awal saya suka bermain dengan material lokal, tapi yang artinya oke, ini udah finishing nih, semua rumah keramik udah jadi dan lain-lain segala macam produk udah ada. Tapi waktu di wajahnya saya suka bermain, ini kalau kayak kita rambut nih, saya curly dikit deh nih rambutnya.
terus warnanya saya kasih warna terakota gitu. Itu selalu ada waktu itu. Nah, di karya-karya kita. Bahkan saya sempat dicat yang ada merah-merah batanya kan, itu pasti BD itu gitu. Bahkan sekarang banyak yang arsitek lain pakai kayak gitu, kadang-kadang WA saya, ini karya kalian ya gitu. Padahal enggak. Itulah berhasilnya waktu itu. Jadi kenapa dilirik? Salah satunya mungkin kan ilmu arsitektur itu universal tadi saya bilang ya Mbak. Contoh, mau gimana pun bentuk rumahnya, pencahayaan harus bagus toh.